Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Aku telah bangkit dan tetap bersama Engkau, ya Bapa. Tanganmu Kau tumpangkan atas diriku. Kebijaksanaanmu sangat menakjubkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Bapak, Ibu, saudara, dan saudariku yang terkasih merasa bahagia? Ataukah Bapak, Ibu, saudara, saudariku merasa kehilangan karena Yesus telah bangkit dari kuburnya? Tentu saja, pasti di antara kita ada yang merasa bahagia dan bahkan ada pula yang merasa kehilangan. Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang terkasih, Penginjil Yohanes dengan sangat jelas mau menjelaskan kepada kita semua bahwa Yesus yang telah dihukum sampai mati di kayu salib yang hina-dina harus bangkit dari antara orang-orang mati. Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang terkasih, kita pasti merasa kehilangan. Kehilangan itu sendiri adalah suatu pengalaman yang sangat menggelisahkan, menyedihkan, dan bahkan dapat membuat diri kita bunuh diri. Kita akan merasa kehilangan bila kita sebelumnya merasa memiliki dan terikat akan sesuatu yang bagi kita sendiri, sesuatu itu kita anggap perlu dan berharga dalam hidup kita. Misalnya, kita kehilangan uang yang kita butuhkan untuk membeli
kebutuhan pokok atau kehilangan orang-orang yang sangat-sangat kita cintai, kita kasihi, mereka hilang untuk selamanya dari hadapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hal inilah yang juga dirasakan oleh Maria Magdalena, di mana seluruh kehidupan dan harapannya pada Yesus Kristus. Saat Yesus disiksa dan disalibkan, bahkan mati, lalu harapannya tentang Yesus juga ikut mati. Semua gambaran dan kenangan tentang Yesus juga ikut mati. Bahkan jaminan masa depan yang baik dan berharga dari dirinya serta martabatnya yang dahulu sudah dipulihkan oleh Yesus juga ikut mati. Maria Magdalena tidak punya apa-apa. Pengalamannya semakin pahit karena pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan itu, Maria tidak memiliki apa-apa lagi. Dia kehilangan Tuhan yang dicintainya. Bahkan jenazah Yesus pun tidak dia temukan. Tidak ada yang tersisa baginya. Semuanya telah hilang dari kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, biasanya kita menghindari pengalaman krisis iman karena membuat kita gelisah dan tidak nyaman. Krisis iman membuat iman kita sulit untuk berdoa. Kegiatan-kegiatan rohani menjadi tidak menarik lagi dalam kehidupan kita. Krisis iman adalah pengalaman yang menyakitkan. Di sisi lain, terkadang kita lebih memerlukan krisis iman, karena dengan krisis iman kita dibawa masuk ke dalam pengalaman baru dalam iman. Krisis iman seringkali membuat kita harus berani untuk melepaskan kelekatan-kelekatan dan perasaan dan pemahaman lama tentang Yesus, sehingga terbukalah pengalaman baru yang lebih dalam dan murni akan pribadi Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Paskah pada awalnya bukanlah peristiwa yang penuh dengan kegembiraan dan bahagia, melainkan peristiwa kalut, sedih, trauma, dan tidak ada kepastian akan masa depan. Akan tetapi, dengan peristiwa makam kosong, Maria Magdalena dan para murid yang panik dan kalut itu pun masuk dalam pengalaman baru akan Kristus yang tentunya berbeda dari pemahaman dan konsep lama tentang Dia, yaitu Yesus Kristus. Ketika murid yang dikasihi oleh Tuhan melihat makam kosong, justru pada saat itu dia percaya bahwa Yesus adalah Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, disalibkan dan wafat. Dan saat itu juga mata fisik mereka masih bisa melihat Yesus juga secara fisik. Mereka sulit mengerti siapakah Yesus dan sulit percaya kalau Yesus adalah
Kristus Putra Allah. Sebaliknya, dalam peristiwa makam kosong, ketika mata fisik mereka tidak lagi melihat Tuhan, justru pada saat itu murid Tuhan percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa makam kosong dan krisis iman bukanlah peristiwa yang menyenangkan seperti megah lagu-lagu dan perayaan Paskah. Akan tetapi, peristiwa itu merupakan sebuah peristiwa yang amat penting dalam kehidupan beriman. Makam kosong adalah sebuah titik di mana murid-murid tidak lagi meletakkan pemahaman-pemahaman mereka dan keinginan-keinginan mereka akan Tuhan. Sebaliknya, para murid meletakkan diri mereka pada harapan dan keinginan Tuhan atas hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga harus bangkit dari segala keterburukan dan dosa-dosa yang selama ini ada dalam diri kita masing-masing. Kita harus bangkit bersama dengan Kristus untuk memulai hidup yang baru di dalam keluarga kita, komunitas, dan antara sesama kita masing-masing. Kita semua diminta untuk memaknai hari kebangkitan Tuhan ini dengan sepenuh iman, harapan, dan kasih, supaya kita selalu berjalan dalam terang iman yang terus bercahaya dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga perayaan Paskah ini dapat mengubah hati kita dan membiarkan rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita masing-masing. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan sungguh bangkit. Haleluya. Amin.